Ibarat air susu dibalas air tuba, itulah pepatah yang mungkin pantas untuk melukiskan kebinalan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Betapa tidak, gegara hidup susah sehingga melayangkan permintaan bantuan ke TNI Polri saat bantuan dikabulkan, malah balik menyerang. Insiden itu terungkap dari sebuah video yang belakangan ini viral di media sosial. Video itu memperlihatkan fakta suatu hari seorang warga mendatangi pos keamanan dengan maksud mengantar sepucuk surat ke TNI Polri di pos keamanan. Kepada aparat TNI Polri, warga itu mengungkapkan bahwa beberapa saat sebelumnya ia didatangi oleh seorang anggota KKB. Anggota bersenjata api itu memberikan sepucuk surat kepadanya, sembari meminta agar surat tersebut diserahkan kepada TNI Polri di pos keamanan. Atas permintaan itu dan dihantui oleh rasa takut, warga itu pun buru-buru datang ke pos keamanan dan menyerahkan surat tersebut. Ketika menerima surat itu, aparat TNI Polri di pos keamanan pun bertanya-tanya, ada apakah gerangan sehingga tiba-tiba warga datang mengantar sepucuk surat dari orang yang tak dikenal. Sepenting apakah surat tersebut sehingga harus diberikan ke pos keamanan? Mendesakkan surat itu sehingga harus direspon, atau ada apakah di balik surat yang ditulis pada secari kertas tersebut? Aneka pertanyaan muncul silih berganti di benak aparat TNI Polri atas surat tersebut. Namun terlepas dari semua itu, aparat TNI Polri pun mencoba memaknainya dengan meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, keganjilan semacam itu bukan baru bagi TNI Polri, bahkan dapat dipastikan kalau di balik surat tersebut pasti ada misi khusus untuk menjebak. Meski suara hati berkata lain bahwa surat itu sebagai umpan bagi prajurit TNI Polri, tapi aparat berseragam loreng tersebut mencoba meresponnya secara positif. Apalagi isi surat itu intinya meminta bantuan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang tersebut. Dalam surat itu dituliskan bahwa KKB butuh bantuan bahan makanan dan uang. Kalau bantuan diberikan, maka KKB akan menyerahkan diri. Pada bagian lain tertulis pula bahwa bantuan itu hendaknya diletakkan pada lokasi dan waktu yang ditentukan KKB. Waktunya adalah pagi hari dan sebuah area terbuka tak jauh dari pos keamanan TNI Polri. Menyahuti surat tersebut, TNI Polri pun menyusun siasat. Beberapa prajurit diterjunkan lebih awal ke lokasi untuk mengepung tempat tersebut. Setelah berada pada posisi aman, barulah prajurit lainnya datang dengan membawa bahan bantuan seperti yang diminta. Ketika mengantarkan bahan bantuan tersebut, prajurit tersebut tak membawa satupun senjata api. Namun kenyamanan dan keselamatan prajurit tersebut terjamin oleh prajurit lain yang telah menyebar di lokasi yang ditentukan. Makanya, sesuai meletakkan bantuan yang diikuti dengan pemancangan bendera merah putih, dari kejauhan terlihat KKB bergerak mendekat sambil membawa bendera bintang kejora. Oknum yang membawa bendera bintang kejora itu diduga sebagai komandan lapangan KKB, sebab gestur tubuhnya memperlihatkan ketegasan. Apalagi saat bergerak mendekati tempat bantuan bahan makanan itu diletakkan, sosok tersebut didampingi beberapa orang yang bersenjata lengkap. Saat langkah anggota KKB itu semakin mendekat, perasaan kacau balau menghinggapi prajurit tersebut. Makanya secara refleks, prajurit TNI tersebut tiba-tiba rebah ke tanah, entah apa maksudnya. Dalam situasi yang demikian, KKB spontan melepaskan tembakan secara membabi buta. Awalnya KKB menembak ke arah prajurit TNI yang tiba-tiba jatuh ke tanah, tapi sedetik kemudian mereka menghujani tembakan ke segala arah. Dalam situasi yang genting tersebut, tanpa satu persatu anggota KKB sepertinya jatuh ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ternyata anggota KKB itu jatuh karena terkena timah panas yang dihadiahkan aparat berseragam TNI. Timah panas itu terpaksa dihujankan ke tubuh awak KKB lantaran tindakan sangat membahayakan orang lain, dalam hal ini prajurit TNI Polri. Setelah situasi penting itu terjadi, beberapa saat lamanya suasana di tengah hutan itu pun kembali lengang seperti semula.
tak terdengar bunyi tembakan dari laras senjata api, tak terdengar pula suara rintihan dari orang yang terkena tembakan. Saat itu anggota KKB tersebut telah tidur tanpa bergerak sama sekali. Mereka tidur pulas entah sampai kapan. Yang jelas mereka telah pergi untuk selamanya hanya karena keangkuhan untuk saling membunuh dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan. Fakta yang satu ini viral di jagat maya. Fakta itu pun menuai banyak komentar yang umumnya mendoakan aparat TNI Polri agar selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sementara komentar lainnya meminta agar kelompok kriminal bersenjata di Papua itu menghentikan tindakan karena Papua tak akan mungkin merdeka sampai kapanpun. Renggut nyawa KKB, misi balas dendam ini terbalaskan. Kontak senjata terjadi antara tim gabungan TNI dan Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Popomemi, Papua. Dalam peristiwa itu, 2 anggota KKB yang merupakan anak buah Purwenda tewas. Selain itu, tim gabungan juga berhasil merebut 2 senjata api yang sempat dirampas KKB. Memang betul, dari laporan yang diterima terungkap, selain merampas kembali 2 senpi organik Polri dari tangan KKB, juga 2 anak buah Purwenda tewas dalam kontak senjata yang terjadi Sabtu, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Kamal kepada Antara di Jaya.